Hadir. Hadir. Ahmad. Hadir. Alfreda. Papa. Hadir. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan berdaulat. Nah, di video kali ini kita akan belajar dan cari tahu bareng tentang pemerintahan Indonesia serta kelebihan dan juga kekurangannya. Kita sering melihat negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tahu nggak sih kamu kalau pemerintahan itu mengisyaratkan untuk pemerintahan negara Indonesia? Yang pertama, yaitu negara kesatuan. Maksudnya adalah Indonesia sebagai negara memiliki bentuk negara kesatuan yang berarti kekuasaan tertingginya dimiliki oleh pemerintah pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agar kamu tahu lebih detail seperti apa, bisa tonton video pembagian kekuasaan atau video kode di atas ya. Bentuk negara kesatuan yang digunakan di Indonesia memberikan kebebasan kepada daerah-daerah untuk mengatur urusannya sendiri, atau biasa disebut dengan istilah desentralisasi, seperti urusan politik atau mengatur sumber daya alamnya. Akan tetapi, kontrol penuhnya ada di pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan juga digunakan oleh beberapa negara seperti Jepang dan Prancis. Dan ternyata bentuk negara bukan negara kesatuan aja loh. Ada juga yang namanya negara federasi atau federasi seperti Amerika, Jerman, dan India. Dan juga bentuk negara monarki seperti Arab Saudi dan Inggris. Nah, jadi bentuk negara yang dijalankan di Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yaitu, walaupun daerah memiliki kewenangan tertentu, daerah-daerah tersebut tetap berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Selanjutnya, tentang republik. Singkatnya, republik adalah bentuk pemerintahan yang pemerintahannya diperoleh melalui pemilihan, baik pemilihan secara langsung atau pemilihan tidak langsung. Nah, jadi berbeda banget nih sobat ini sama sistem kerajaan atau monarki. Kalau sistem kerajaan, pemimpin pemerintahannya dipilih
Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Soekarno agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Menurut Yamin, bentuk negara kesatuan juga merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Selain itu, bentuk negara serikat juga akan melemahkan negara Indonesia. Para pemimpin yang berbeda pendapat itu memberikan teladan bagaimana berdiskusi secara baik untuk mengatasi perbedaan. 3. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1 UUD RI 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Maka Indonesia sejak itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara, Dihadirkan yaitu sangat dekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena pemerintahannya berpusat pada eksekutif. Oleh sebab itu, ada kemungkinan pejabat pemerintahan yang diangkat hanya berdasarkan persyaratan bukan pengakuan. Tapi, semoga kekurangan ini bisa diatasi dengan semakin sangat kerja pemilihan dari wakil saya, sahabat ini. Kalau menurut kalian gimana? Apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada di sistem pemerintahan Indonesia sekarang? Ini begini. Sudah siap menanya. Sudah siap belum? Jangan ada jam jawab. Kamu Jangan nanya, nggak usah lihat jawab. video yang kedua. Ini video. Ini negara kesatuan. Seperti negara kesatuan. B. Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara dengan luas mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Ibarat rumah, Indonesia seperti rumah yang sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Menurut kalian, apakah sebaiknya masing-masing ruangan itu diatur sendiri-sendiri secara terpisah, atau lebih baik diatur dengan aturan yang sama yang berlaku bagi semua? Karena begitu banyak daerah yang dipunyai oleh Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam satu negara? Ataukah semua daerah dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat? Kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara seperti itu disebut negara serikat atau negara federal. Contohnya adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia saat ini. 1. Ciri-ciri negara kesatuan. Untuk lebih mengenal tentang negara kesatuan, tentu perlu mengenal ciri-cirinya lebih dahulu. Di antara ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki
Satu, pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. B. Satu, undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. C. Satu, kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. D. Satu, badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Semua ciri tersebut ada di negara Indonesia. Seluruh pemerintahan di Indonesia dikoordinasikan oleh pemerintahan yang terpusat, yakni beribu kota di Jakarta. Tidak boleh ada pemerintahan lain di Indonesia selain satu pemerintahan yang sah. Undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku juga satu. Seluruh undang-undang serta peraturan-peraturan mengacu pada undang-undang dasar yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan juga satu untuk seluruh bangsa. Di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang sama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat di tingkat pusat juga satu yang berlaku untuk seluruh negara. Badan perwakilan tersebut berupa satu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), satu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan satu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ciri-ciri itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. 2. Pembahasan negara kesatuan. Dalam memutuskan bentuk negara Indonesia, para anggota BPUPK melakukan diskusi panjang. Dalam sidang BPUPK, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Selain itu, menurutnya, antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Maka Soepomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju pendapat tersebut kecuali beberapa orang termasuk Muhammad Hatta yang berpendapat sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Negara federal disebut juga sebagai negara serikat. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian yang memiliki pemerintahan dan diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Soepomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Menurut Yamin, bentuk negara kesatuan juga merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Selain itu, bentuk negara serikat juga akan melemahkan negara Indonesia. Para pemimpin yang berbeda pendapat itu memberikan teladan bagaimana berdiskusi secara baik untuk mengatasi perbedaan. 3. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1 UUD-RI 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan.